Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Halimatus Saktiah. Kali ini saya akan mengulas dua buah buku untuk memenuhi penambahan nilai mata kuliah kritik sastra. Dan buku pertama yang saya pilih adalah buku ini berjudul Kami Bukan Sarjana Kertas karya J.S. Hayden yang diterbitkan oleh Bukune pada tahun 2019. Buku ini memiliki ketebalan 372 halaman. Sedikit saya ceritakan secara singkat isi dari buku yang berjudul Kami Bukan Sarjana Kertas ini. Buku ini menceritakan tentang sekumpulan mahasiswa yang berkuliah di kampus UDEL. Iya, UDEL, Universitas Daulat Eka Laksana. Yang bila kita cari nama UDEL ini di Google tidak akan muncul karena reputasinya yang sangat buruk dan hanya sebagai pilihan terakhir orang-orang untuk berkuliah. Seperti Ogi dan sahabatnya Ranjau. Lalu ada Gala, kemudian ada Arko, Sanya, Juwisa, dan Catherine. Di hari pertama mereka berkuliah, mereka masuk di kelas konseling dan dosen yang mengajarnya adalah seorang dosen cantik yang bernama Ibu Lira. Ibu Lira masuk dengan membawa koper hitam dan juga pizza. Pizza langsung dibagikan kepada seisi kelas yang berjumlah 30 orang. Di hari pertama tersebut, mahasiswa yang berada di kelas diberi sambutan yang sangat menarik oleh Ibu Lira. Pasalnya Ibu Lira membawa tikus di dalam kopernya. Dan isi kelas sangat riuh, diisi dengan suara gemuruh dari mahasiswa. Buku ini cukup menarik dibaca oleh mahasiswa karena isinya berkaitan dengan kehidupan mahasiswa yang mengalami kesulitan. Pastinya saya sendiri sebagai mahasiswa juga merasakan hal tersebut. Buku ini juga mengajarkan bahwa mahasiswa itu harus memahami dan mengerti setiap tindakan yang diambil, karena setiap tindakan itu akan berakibat sesuatu yang tidak akan kita ketahui, yang berdampak positif ataupun negatif pada kehidupan yang akan datang. Alur dari buku ini juga sangat bagus karena setiap cerita yang dimunculkan menghadirkan peristiwa yang menyenangkan, tetapi selalu muncul masalah bertubi-tubi. Bahkan masalahnya semakin bertambah berat dan setiap masalah yang dimunculkan dapat mengunggahkan emosi penonton dari senang, sedih, maupun mendebarkan. Bahasa yang digunakan dalam buku ini tidak terlalu baku dan mudah dipahami oleh pembaca, serta terdapat beberapa kata-kata lucu yang dicetak miring. Buku ini sangat cocok dibaca bagi mahasiswa, pelajar sekolah, dosen, maupun orang tua, karena di setiap cerita memiliki nilai tersembunyi sehingga dapat memotivasi kita untuk melalui permasalahan yang muncul. Sekali lagi saya tegaskan, novel ini cukup menarik dibaca mahasiswa karena menceritakan tentang kehidupan mahasiswa selaras dengan apa yang mahasiswa alami. Terlebih lagi, latar belakang novel ini mengangkat kisah segelintir orang yang berjuang untuk masa depan meskipun harus terpaksa berkuliah di kampus swasta yang tidak terkenal. Selain itu, novel ini juga dapat menumbuhkan kesadaran bahwa kehidupan setelah menjadi sarjana itu lebih rumit daripada tikus-tikus peliharaan yang saling berebut pisah seperti apa yang disampaikan Ibu Lira di hari pertama kuliah, yang kemudian membangkitkan semangat mahasiswa yang ada di kelas tersebut. Buku kedua yang akan saya ulas adalah Tulisan Sastra. Buku ini karya Tenderlova yang diterbitkan oleh Love Rins pada tahun 2020. Buku ini memiliki ketebalan sekitar 365 halaman. Sedikit saya akan menceritakan isi dari buku Tulisan Sastra ini. Buku ini mengisahkan tentang sastra, keluarganya, dan kisah cinta tragis sastra dengan Sahara. Awalnya saya baca cerita ini melalui aplikasi Wattpad, namun saya semakin penasaran dan membeli buku ini. Perasaan saya ketika membaca melalui Wattpad dan buku sama-sama sedih, sama-sama bikin saya nyesek, sama-sama bikin saya nangis sejadi-jadinya, dan sama-sama bikin mata saya bengkak. Sedikit saya gambarkan tokoh-tokoh dalam novel Tulisan Sastra ini. Yang pertama adalah Sastra, dikisahkan sebagai anak keempat dari 7 laki-laki bersaudara. Ada Tama, Eros, Jovan, Sastra, Nana, Ceta, dan Jaya. Ayah mereka sudah meninggal beberapa tahun yang lalu.
Namun tiap dari tokoh-tokoh dari novel ini mempunyai ciri khas dan ceritanya masing-masing. Nah, itu tadi cerita Sastra dan juga saudara-saudaranya. Sedikit gambaran lah ya. Selanjutnya kita akan menggambarkan sedikit cerita tentang Sastra dan juga Sahara. Sastra yang bernama lengkap Andika Sastra Gautama sudah 2 tahun menjalin hubungan asmara dengan Octavia Sahara Dewi atau biasa dipanggil Sahara. Kalau Sastra sih manggilnya dengan sebutan Sahara Kasihku. Namun Sahara masih menyimpan rasa terhadap mantannya yang bernama Jeffrey, seorang mahasiswa kedokteran gigi yang sangat tampan dan populer. Sastra selalu memberikan yang terbaik untuk Sahara. Walaupun Sastra tahu Sahara masih menyimpan perasaan Jeffrey di hatinya. Sastra seorang laki-laki yang sangat romantis dan tidak pernah kehabisan gombalan untuk menghibur Sahara. Sahara akhirnya sadar bahwa sudah waktunya ia menyayangi Sastra sepenuhnya, sebagaimana Sastra mencintai Sahara. Ia sadar bahwa ia juga sangat mencintai Sastra. Mereka seperti mengulang kembali momen bersama dari awal. Betapa senangnya Sastra mengetahui Saharanya juga menaruh perasaan yang sama. Akan tetapi hubungan yang baru 3 bulan mereka perbaiki harus berakhir dengan cara yang sangat tragis. Sepulang habis mengantarkan Sahara pulang dari tempat wedang ronde, Sastra menjadi korban tabrak lari. Ia tak lama bertahan di rumah sakit, meninggalkan mamanya, Tama, Eros, Jovan, Nana, Ceta, Jaya, dan semua teman-temannya. Meninggalkan Sahara sendirian. Yang lebih parahnya lagi, pelakunya adalah Jeffrey yang tidak sengaja menabrak Sastra. Kematian Sastra meninggalkan luka yang sangat mendalam, terlebih lagi untuk keluarga dan juga Sahara. Buku tulisan Sastra ini wajib kalian baca ketika kalian merasa terlalu senang, karena saya sangat tidak menyarankan kalian membaca buku tulisan Sastra ini ketika kalian sedang sedih, galau, ataupun perasaan tidak mood. Yang pasti kalian harus baca cerita ini dengan keadaan hati yang menyenangkan, karena penulis bisa atau sangat membawa kita ke dalam adegan yang ada di dalamnya. Terlebih lagi adegan di dalam buku tulisan Sastra ini sangat menyakitkan, di mana Sastra menjadi tiada untuk selama-lamanya. Pembawaan penulis sangat diacungi jempol, mungkin 4 jempol saya tidak cukup, karena tokoh-tokoh dalam cerita ini dideskripsikan sangat jelas dengan keunikannya masing-masing. Walaupun Sastra dan Sahara adalah pemeran utama, namun peran-peran yang lain seperti saudara-saudara dan teman-teman Sastra sangat terlihat semuanya mendukung alur cerita dalam buku tulisan Sastra ini. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan buku tulisan Sastra, buku ini sangat menarik dan berkesan untuk dibaca. Tawaria karena kelucuan Sastra dan keluarganya, senyum karena romantisnya, dan juga tangis karena kepergian Sastra untuk selama-lamanya. Tokoh Sastra yang filosofis mengajarkan banyak hal, yang pergi biarlah pergi, yang tinggal sudah seharusnya dijaga. Kalau tidak ada yang abadi dalam bahagia, berarti tidak ada yang abadi juga dalam kesedihan. Tulisan Sastra sangat membekas di hati saya, terlebih membuat mata saya bengkak. Oke, mungkin 2 buku yang saya ulas pada hari ini cukup berkesan. Semoga kalian terinspirasi untuk membaca 2 buku ini, yang satu menyenangkan dan yang satu menyesakkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.